Assalamualaikum. Bagaimana kabar pembelajar semua? Semoga happy-happy aja ya. Kali ini, kita akan mempelajari penggunaan metode analisis biaya manfaat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Kerangka keputusannya sangat sederhana. Dari beberapa opsi skema kebijakan, kita tentukan mana skema yang menampilkan manfaat yang lebih besar dari biayanya. Bagaimana kita menentukan perbandingan manfaat dan biayanya? Kita bisa menggunakan teori pasar. Teori ini akan kita implementasikan untuk mengkaji manfaat biaya dari konservasi sungai sebagai salah satu skema kebijakannya. Ini adalah contoh bentuk konservasi sungai yang dilakukan oleh Pandawara Group sebagai kelompok pemuda sadar lingkungan. Tentu, para pembelajar juga punya kesadaran yang sama ya. Nah, ini adalah contoh program konservasi sungai yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Viral banget. Bapak Aing. Mari kita narasikan secara teoritis. Pada suatu aliran sungai yang sudah rusak, berapa kilometer yang akan dikonservasi supaya memberikan manfaat neto yang besar? Garis tegak pada gambar digunakan untuk menunjukkan harga dan biaya dari program konservasi sungai. Kurva yang menurun ke bawah ini merepresentasikan marginal benefit atau tambahan manfaat dari penggunaan sungai. Diasumsikan, semakin banyak rumah tangga, usaha wisata, dan pembudidaya ikan yang menggunakan sungai, maka manfaat sungai per unit pengguna akan menurun. Sama halnya bila kita makan sesuatu, kepuasannya akan makin turun seiring nambah konsumsinya. Kurva yang menanjak ke kanan atas merepresentasikan marginal cost atau napi tambahan biaya. Ketika sungai adalah barang publik, maka tambahan biaya konservasinya ada pada otoritas pemerintah. Kalau di Indonesia, MAH berada di bawah otoritas Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS. Konservasi sungai akan optimal atau efisien jika dilakukan sepanjang 5 mil. Kenapa? Karena akan memaksimumkan manfaat bersihnya atau net benefit. Marginal benefit sama dengan marginal cost-nya. Ketika konservasi dilakukan sepanjang 4 mil, manfaat bersihnya belum maksimum, karena masih ada manfaat bersih sebesar RABC yang belum tercapai. Konservasi sungai yang dilakukan sepanjang 8 mil tidak memberikan hasil yang efisien. Tambahan biayanya lebih besar dari tambahan manfaatnya. Konservasi sungai sepanjang 5 mil menunjukkan bahwa effort yang dicurahkan pemerintah dimanfaatkan penuh oleh pengguna sungai. Pekerjaan kritis yang harus dilakukan ekonom adalah mengestimasi manfaat biayanya aliran sungai secara empiris. Terima kasih, selamat belajar.